Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah pada pada pasal-pasal terakhir. Walaupun judulnya di end, bisa jadi nanti di end-nya part 2 karena mungkin belum selesai saat ini. Judulnya malam ini di end ya. Memang kalau kita belajar dari awal, kita akan lihat ya, kita lihat rencana Tuhan yang agung. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kitab Wahyu ini unik Bapak Ibu Saudara. Kitab ini isinya ada 4 macam. Satu ya, itu surat penggembalaan kepada ketujuh jemaat. Surat penggembalaan kepada ketujuh jemaat. Dari awal sampai akhir itu sebenarnya adalah nasihat atau perintah kepada 7 jemaat. Kenapa 7 jemaat? 7 jemaat itu karakteristiknya mewakili dari jemaat-jemaat yang ada. Jemaat-jemaat sendiri sangat banyak ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua isinya kitab itu isinya doktrin ya. Penting sekali karena ini di abad pertama, abad di mana tidak jauh dari ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Nah, abad pertama. Jadi diajarkan doktrin secara kuat. Yang ketiga yang Bapak Ibu mesti tahu adalah kitab ini adalah kitab sejarah. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kitab ini memuat sejarah seperti itu. Yang keempat adalah baru wahyu. Nah, karena kitab ini namanya wahyu, apokalipsis artinya yang dibukakan, ini membuka banyak sekali rahasia-rahasia. Nah, kitab wahyu sendiri karena isinya hanya sebagian kecil adalah wahyu, tentu sudah ada yang digenapi, sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Jadi kalau kita tanya, sebenarnya sudah banyak yang sudah digenapi. Sebenarnya sudah sebagian kecil saja yang belum. Jadi kalau kita sudah belajar yang lalu, Gog, Magog, Harmagedon, nah kita belajar. Sebenarnya wahyu ini diteruskan atas permintaan saudara kita Semi, karena yang lalu kan terputus, kemudian kita panjangin, kita bongkar kembali, menyelesaikan sampai ke wahyu pasal yang ke-22. Tidak berlama-lama, kita buka aja langsung pasal yang kita maksud ya. Pasal 20 kita baca ya. Lalu Rasul Yohanes melihat suatu takhta putih yang besar. Ini luar biasa ya. Lalu aku melihat, dalam bahasa Yunaninya, aku melihat sendiri ya. Aku melihat sendiri, aku melihat dengan mataku. Dan kalau dia mendengar suara, aku melihat dengan mataku sendiri dan aku mendengarnya secara langsung. Aku melihatnya dengan sendiri, suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, ini juga ayat 12 saya kasih garis bawah ya. Ini saya tadi bicara sama Kak Ana, ini yang banyak orang bingung di tempat yang lain, seringkali ditanyai yang 12 ini. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu, saudara. Nah, ini luar biasa ya. Ini tahun 8196, tapi melihat ke depan apa yang akan terjadi. Ya. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya. Ya, tadi ada yang mati di darat, ini mati di laut. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemarin hari Sabtu, Jumat dan Sabtu yang saya bawakan firman Tuhan, saya menyitir ini. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jadi kalau kita periksa, kok maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api? Setan dan pemerintahannya dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua ya, lautan api. Kita mesti garis bawahi, yang saya beri kuning adalah itulah kematian yang kedua ya. Kita mesti ingat percakapannya Tuhan dengan Adam dan Hawa. Kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Toh pada saat dimakan oleh Hawa dan diberikan ke Adam, dia tidak langsung berhenti napas. Tidak langsung berhenti napas, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi makanya orang-orang berkata, loh kok nggak mati? Iya, keterpisahan dengan Allah. Itulah kematian. Ya, nanti kita bahas. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ini yang saya akan bahas, saudara.
soal orang-orang mati itu, ya, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Kita mesti ngerti, saudara, penghakiman dan apa yang terjadi setelah kematian. Ini secara global, Bapak Ibu, ya. Kehidupan setelah kematian itu banyak jadi misteri gitu loh, ya. Bahkan oleh orang Kristen yang tidak membaca Alkitab, ya, selalu menarik dibicarakan, diseminarkan, bahkan sampai dituliskan menjadi berbanyak buku yang ditulis dari berbagai sudut pandang agama, kepercayaan, bahkan ilmu pengetahuan. Ini agak ramai sedikit ketika calon wakil presiden Bapak Mahfud itu mengucapkan dalam satu seminar, dia sampaikan ada salah satu pakar yang menyelidiki kehidupan setelah kematian. Saya cepat cari bukunya dan saya lihat, wah ini buku bagus karena dilihat dari sudut pandangnya ke semua agama. Di sini nanti akan dibicarakan. Saya lihat ketika saya cek di Alkitab, ternyata kebangkitan orang mati, ya, kematian, kebangkitan orang mati itu jadi fundamental pelajaran yang harus diikuti oleh, ya, istilah saya dasar-dasar kekristenan atau DK, ya. Itu diajarkan oleh siapa, Bapak Ibu Saudara? Oleh para rasul-rasul dan para guru-guru, para pemimpin jemaat pada zaman itu. Ini ditulis di kitab Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Perhatikan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Maafkan saya harus ngomong gini, kenapa kita sampai harus buat pemuritan tiap Rebo? Karena di gereja apalagi gereja yang sekarang pujian dengan firman Tuhan itu berbanding sama gitu loh, ya. Orang kadang-kadang lebih mentingin pujian penyembahannya. Saya dengan Kak Ane ngobrol dalam minggu ini, ya. Kita tidak membicarakan orang, tetapi kita bicarakan kasus, ya. Ada satu kelompok yang pujian penyembahan, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Jeder. Kasus penipuan ratusan miliar. Nah, itu yang jadi kebingungan. Kenapa orang hanya fokus di pujian penyembahan? Kenapa enggak orang juga kuat di dasar kekristenan? Nah, kekristenan ketika dia di mimbar hanya dibicarakan hanya apa? Oh ya, penyelesaian masalah hidup, ya, anestesi lokal. Ketika mereka pulang, mereka masih ngadepin masalah. Mereka tidak ngerti bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Gitu loh, saudara. Kenapa? Karena dasar kekristenannya tidak pernah diberi. Ini loh, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ini ajaran dasarnya. Yaitu ajaran tentang berbagai baptisan. Ini loh, luar biasa, saudara. Penumpangan tangan. Jadi enggak gampang banget tumpang tangan setelah itu. Wah, pokoknya tumpang tangan. Saya dengar ada satu kasus lagi. Pendetanya dorong terus, sengaja dorong supaya jatuh. Kenapa? Karena kalau rebah itu, kesannya pendetanya sakti. Ini yang ngeri. Terus kemudian dikatakan apa? Kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dua ini diajarkan sebagai fundamen. Apa itu iman, apa itu percaya, apa itu baptisan, apa itu penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Makanya ini serius. Ya. Nah, ini buku-bukunya semua, saudara. Buku-buku mengenai life after death, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Yesus itu yang sulung, ya, di antara banyak orang mati itu kita lihat. Nah, kebangkitan tubuh. Makanya ini jadi isu penting karena agama-agama yang lain tidak punya isu penting ini. Karena para tokoh agama, ketika mereka mati, bahkan pendiri-pendiri agama sampai sekarang mereka tetap ada di kuburannya. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus itu tidak ada di kuburannya. Makanya kebangkitan tubuh ini nilai yang luar biasa daripada kekristenan selain pengampunan dosa. Nah, jadi kalau orang berkata kebangkitan tubuh yang seperti apa? Nanti ada hubungannya, di end ini akan ada hubungannya mengenai hidup kekal, ada mengenai neraka. Kalau kita baca sekilas Wahyu 20 tadi, nah, tubuh apa yang kita pakai nanti untuk sampai ke surga? Nah, ini yang kita akan bahas, saudara. Jadi kebangkitan tubuh yang seperti diperagakan oleh kebangkitannya Yesus, itu ditulis 1 Korintus 15 ayat 20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Orang-orang ada yang bertanya gini, ada yang kritis, Pak Sony masih ingat Yairus kan? Anak Yairus dibangkitkan, toh akhirnya juga mati lagi. Yesus itu yang sulung, ya, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal adalah apa? Yesus itu mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Itu loh, maafkan saya harus berkata pada orang-orang ketika orang-orang meragukan, ini ayat ini fraud, ayat ini salah. Saya katakan enggak. Ayat ini benar. Semua yang pernah dibangkitkan itu pada akhirnya akan mati juga. Rea Bongke pernah membangkitkan orang mati, banyak malah. Ya, Suzette Hattings malah membangkitkan orang mati, tapi akan mati lagi. Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Itu loh makanya yang sulung. Kita periksa ya. Filipi 3 ayat 20-21, supaya tubuh seperti apa yang diperagakan oleh kebangkitan Yesus. Karena kewargaan kita terdapat dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada prototipe yang kita akan dirubah, tubuh kita yang hina ini dirubah menurut prototipe itu. Apa prototipe itu, saudara? Tubuh kemuliaannya Yesus. Ya, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini prototipe. Yesus itu yang sulung, itu prototipe, ya. Oke. Yang ini ditulis singkat saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tentu ada proses ya. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, itu ada penekanan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi ini prototipenya Yesus, dan kita akan jadi sama seperti Dia. Ini prototipenya. Gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti apa sih? Makanya nanti ketika kita bahas 21-22, di surga ada sungai, ya, terus kemudian ada pohon-pohon, kita akan mencurigai Tuhan kalau kita berpikir bahwa itu alam roh. Kenapa? Buat apa ada pohon ternyata nggak bisa dimakan? Buat ada air, buat apa ada air kan ternyata tidak bisa diminum. Apalagi kalau pohonnya ternyata made in China. Ngerti ya, saudara? Ngerti ya? Makanya kebangkitan tubuh seperti apa? Bisa makan, bisa minum. Makanya supaya saudara itu, pikiran saudara itu bisa nyata, oh ini loh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi, saudara. Ya, kata lagi itu jangan dihilangkan. Hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ya, yang diminum itu dikatakan apa? Yesus tidak minum wine lagi sampai dalam kerajaan Allah. Berarti Yesus akan minum nanti di kerajaan Allah. Untuk khusus satu ini. Ngerti ya, saudara ya? Jadi laginya jangan dihilangkan. Ya, makanya Pak, ada yang ribut nanti ketika 21-22. Nah itu alam fisik, alam roh. Nah kalau di 9 kan sudah banyak dibahas. Jadi ya sudah kita bisa ngomong. Ya, tidak ada ayat saudara yang mengatakan nanti di surga kita akan keliling-keliling takhta, muter-muter nyanyi-nyanyi dan semi main musik sambil nyanyi 24 jam kali 365 hari. Berbusa. Gak bisa. Gitu loh saudara ya. Terus kemudian pakai baju putih kita keliling-keliling. Ingat, surga itu tidak seperti itu yang digambarkan. Tidak seperti itu yang digambarkan di cerita-cerita para pendeta yang tidak meneliti kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berkata bahwa mereka sesat, tidak. Hanya belum belajar. Satu ketika mereka akan tercerahkan. Atau nanti mereka akan terbelalak ketika mereka sampai ke sana. Loh, ternyata masih airnya masih seperti yang ada di bumi. Tetapi nanti saya bocorin berikut-berikutnya lagi nanti. Nah, bisa makan, bisa minum. Ketika murid-muridnya kembali ke profesi lama, ya, saya ke gereja di sini dengan Kak Ane, ke gereja tempat Yesus bakar ikan itu ya, bakar ikan itu dan nungguin sementara murid-muridnya jadi nelayan lagi di Galilea, di Danau Galilea. Terus dikatakan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Ini roti panas ya saudara ya. Roti panas dan juga ikan panas.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Hebat loh saudara. Itu murid-muridnya tercatat di situ, terdiam semua. Kalau saya jadi muridnya Yesus, sudah kembali ke profesi dan saya meragukan pada saat Yesus makan, tentu saya kelolotan, saudara. Tahu kelolotan, saudara? Saya tidak bisa makan. Ya, ya, tubuh kebangkitan itu tubuh materi yang dapat disentuh, makan dan minum. Jadi jangan berkata gini loh, saudara. Nanti di surga itu alam roh, tapi yang masuk fisik. Ini kan bingung. Oh, alam fisik tapi yang masuk roh lah, kan tambah bingung lagi. Ya Casper, saudara. Gitu loh. Jadi ini mesti benar gitu loh, mesti benar. Ya alam fisik yang masuk fisik, tubuh kemuliaan. Alam roh, kalau dimasuki fisik, ya kayak pemburu hantu yang saudara lihat di YouTube. Gitu loh saudara, ya. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini peristiwa kedua Tuhan Yesus dituduh hantu, saudara. Ya, masih ingat ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid Yesus yang udah ikut Yesus 3,5 tahun, makan sama-sama Yesus, ya, tidur sama-sama Yesus, jalan sama-sama Yesus, diajar oleh Yesus. Ketika badai luar biasa, mereka lihat ada satu sosok yang berjalan di atas air, mereka teriak, hantu, setan, gitu, hantu, gitu. Padahal Tuhan, hantu, gitu. Untung Yesus bukan dari Surabaya. Dari Surabaya keluar kata cangkemmu. Gitu. Ini kan luar biasa. Ya, coba akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Sudah diajar kok. Udah ngerti kebenaran kok. Terus Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Masih ingat ya? Ya, urban legend, cerita-cerita hantu itu, hantu Indonesia lagi. Si Pocong lah, si siapa Mbak Kunti lah, terus apa namanya Pinak, Pinak itu dari Thailand. Orang sampai kepalanya ke bawah, di antara kaki itu kepalanya di bawah ngelihat apakah sosok yang dia lihat itu nginjak tanah atau enggak. Ini Yesus ngomong, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya lah kan. Casper kan. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, lihat ayat 41 lebih 41 ketawa nih saya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran. Ini loh. Yesus lapar, saudara, keluhan. Maka berkatalah ia kepada mereka, apa kamu punya makanan di sini? Untuk panganan tarek, gitu loh. Untuk panganan tarek. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lebih bingung lagi. Ya, kalau ini terjemahkan, untuk panganan tarek, gitu. Setelah itu dikasih ikan goreng sepotong, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tentu sambil makan roti, itu ciri khasnya orang-orang pada zaman itu. Ngerti ya saudara? Bisa makan, bisa minum, bisa disentuh. Nah ini gambarannya. Ada pertanyaan yang cerdas. Pak, katanya tubuh kebangkitan. Kok masih ada bekas luka? Ini gambarannya berlebihan ya saudara ya. Dikowok-kowok gitu saudara. Enggak, apa ya dikowok-kowok itu ya saya ya. Dikowok-kowok itu. Ya. Saya berkata gini, bekas di tangan, bekas paku di tangan, bukan di sini tapi di sini. Bekas di kaki, ya itu bekas luka, bukan lubang seperti ini dikowok-kowok gitu ya, bukan. Terus kemudian bekas di lambung, bekas itu tropi. Kalau saya berkata itu tropi. Tiap kali kita lihat Yesus, kita lihat itu kasihnya. Sama seperti this is love. This is love. Saya lihat kakinya, this is love. Gitu loh. Jadi menurut saya tidak lubang semua, tapi itu seperti bekas luka, seperti ibu-ibu yang melahirkan sesar. Ya, ketika anaknya diperintah sama di dokter katakan pilih kamu yang mati, anak ini hidup, anak ini mati kamu hidup. Ada teman saya lupa namanya udah berapa tahun yang lalu, berapa lebih dari 10 tahun yang lalu, dokter bilang ini anak susah didapat.
Ketika dikasih pilihan, kamu pilih mana? Suami istri bilang, si istri bilang, aku yang mati. Puji Tuhan, dua-dua hidup dan bekas operasinya, saya nggak tahu ya, karena Kak Ana kan melahirkan 2 kali normal ya. Tapi itu bekas guratannya panjang dan jahitannya itu bukan jahitan yang baik, ya, karena operasinya kehamilannya bermasalah. Dan anak itu ngomong apa? This is love. This is love. Itu keren banget. Itu bagus. Ya. Nah, tubuh kemuliaan ya. Tubuh kemuliaan. Kata Yunani untuk baru itu adalah kainos. Ya. Tubuh kemuliaan itu kainos ya. Baru itu kainos. Yang lazim lebih mengindikasikan kebaruan kualitas esensi. Sedangkan kata Yunani untuk baru dalam kaitannya dengan waktu adalah neos. Jadi kalau dikatakan tubuh kemuliaan, ya secara kualitas itu jauh lebih baik daripada tubuh ini. Makanya tubuh yang sekarang ini bukan sekedar dibaharui neos. Nah, jadi ada orang berkata gini, Pak Michael Sony, kalau begitu nanti tubuh kemuliaan ini seperti apa gitu loh ya. Saya berkata gini, ini seperti Adam dan Hawa ketika belum jatuh ke dalam dosa. Coba bayangin, sekarang saja manusia jatuh ke dalam dosa, teknologinya sudah gila-gilaan seperti ini, saudara. Sudah ada AI, sudah ada macam-macam gila-gilaan, saudara. Yang terakhir soal nyamuk, wah udah deh. Ya, soal nyamuk yang mau dilepas Bill Gates untuk menolong Indonesia malah dicurigai sama seperti vaksin. Ya, dicurigai macam-macam ya. Nah, perhatikan bagian ini secara cerdik, saudara. Dikatakan kalau manusia tidak jatuh, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian. Makanya itu tubuh saudara bisa meregenerasi secara luar biasa. Saya baca dalam minggu lalu saya baca satu jurnal mengatakan gini, tubuh manusia itu sampai umur 40 setelah itu ada badai radikal bebas. Itu kata buku itu. Radikal bebas, dan itu yang membuat penuaan di seluruh organ tubuh sampai akhirnya saya ingat ibu saya itu tidak serangan jantung, tidak heart attack, tapi karena menua jadi heart arrest, ya itu fungsi jantungnya berhenti sendiri. Itu loh saudara. Nah kalau kita nanti masuk ke dalam tubuh kemuliaan, kualitas kita ya itu akan dibuat semaksimal mungkin atau pada titik maksimalnya. Seperti itu. Nah, ini saya senang. Ini yang buat ininya Kak Ane ya tulisannya. Tubuh yang sama, kualitas yang beda. Tubuhnya sama, tapi kualitasnya beda. Saudara, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ya, ingat ya, semua jemaat pada zaman itu adalah eskatomania. Mereka menunggu betul-betul, mereka gila-gilaan kedatangan Tuhan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Luar biasa. Itu sebabnya tinggal di suatu tempat, nanti dibahas, tempat yang Yesus pamit, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Tapi juga ada neraka yang di tempat di mana orang-orang yang ditaruh, dibuang ke dalamnya tidak mengenal kata-kata kematian. Yang satunya di surga tidak mengenal kata kematian, di neraka tidak mengenal kata kematian, karena itu kematian kedua. Itu seram. Ada satu pertanyaan yang unik, Pak Sony, kalau sampai umur manusia lebih dari 70 tahun atau abadi, bayangkan saudara.
Kalau sakit-sakitan abadi. Kalau saudara, maaf ya, ngomongnya jelek nih. Kalau saudara mengalami KDRT dan abadi. Makanya Tuhan batasi usia kita hanya 70 sampai 80. Pak, nanti kan ada, kalau di surga nanti ada macam-macam. Di surga nanti itu seperti Eden, tapi tanpa si setan, tanpa daimonia, tanpa roh jahat. Itu bedanya. Sumber dosa, sumber pelanggaran, sumber kelemahan sudah tidak ada lagi. Kalau bumi penuh, saudara salah kawin, salah investasi, wah rusak saudara. Ada makanya kata-kata kalau saya bertanya, apa kabar saudara? Saudara berkata, luar biasa. Saya kadang ragu, apa luar biasa? Ya, makanya saya lebih senang gini, kita tuh hidup dari sehari ke sehari. Makanya kalau ditanyai, apa kabar? Aduh, kita udah bisa lewatin ke hari kemarin. Ya, itu sudah puji Tuhan. Makanya kalau ditanyain, apa kabar? Bisa dilewati. Karena memang susah hari-hari ini, saudara. Hidup ini banyak penuh tangisan. Saya retreat kemarin, hari Jumat. Ketika saya harus berhadapan dengan adik-adik, saya katakan, hati saya keras sekali ngomong, anak ini mau bunuh diri. Saya panggil salah satu panitia, tolong anak ini dipeluk. Benar. Ya, padahal mukanya senyum-senyum. Chester, itu penyanyinya Linkin Park. Sehari sebelumnya, seminggu itu penuh dengan ketawa. Besoknya mati bunuh diri. Bulan November, beberapa kali bunuh diri, angka bunuh diri itu naik. Di mana? Di Malang. Di Indonesia lagi wabah bunuh diri. Jadi, ayo saudara, pikirkan ada kekekalan. Umur manusianya 70, 80. Penderitaanmu tidak kekal. Masalahmu tidak kekal. Ya. Nah, ini kematian itu apa gitu loh. Ya. Jangan-jangan ada orang yang masih nafas, tapi udah mati. Putusnya relasi manusia dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Bukan nafas yang dari paru-paru dihembuskan. Sumber kehidupan. Ya. Manusia sudah tidak lagi dapat memenuhi standar moral Allah. Makanya dikatakan di Roma, manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan. Kekurangan, sudah tidak bisa match. Di tempat semi kerja itu harus presisi. Kalau 24 karat ya 24 karat, 23 karat, 23 karat. Nggak bisa, kekurangan sedikit gitu loh, saudara. Ya, makanya juga dolar itu ada kursnya. Koma sekian harus dituruti. Karena memang spesifik gitu loh. Ya, kita punya standar dan ketika Tuhan membesarkan Adam dan Hawa, ya, untuk mencapai standar moral Allah, kata sempurna. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu sepele, saudara. Tetapi sudah kehilangan, sudah tidak mencapai standarnya Allah. Seperti saya katakan tadi, karena kematian rohani, tidak bisa mencapai standar moral Allah. Jasmani ini merosot dan akhirnya kematian fisik hanya 70-80 tahun. Itu untung, saudara. Saya ngomong sama adik-adik rohani saya, ya umur saya tinggal 1,3 putaran. Kan gitu. Kalau itu umur 70. Kalau Tuhan masih sayang dengan saya untuk masih lanjut ya 2,3 putaran. Nah, banyak masalah terjadi di sini. Ketika orang lihat mengenai kematian, terus kemudian orang lihat surga. Karena 20, 21, 22, kita bicara mengenai surga, mengenai neraka. Ya. Nah, banyak orang yang versinya sendiri neraka, ada versinya sendiri surga. Ya, ada beberapa orang yang mati 2 jam, mati 3 jam, mati 2-3 menit gitu ya. Saudara, saya nggak tahu namanya. Kalau ada dokter di sini, tolong saya di chat ya, di chat. Itu ada kayak TV kecil itu ada detak jantung, tekanan darah dan lain sebagainya. Namanya itu apa? Ya, nah ada yang udah mati 2-3 menit gitu ya, terus ditutupin kain, terus kemudian tanda-tanda itu tanda vitalnya hidup kembali. Ya orang-orang mengalami kematian fisik ini dan kemudian mereka akhirnya bikin buku ya surga itu nyata, padahal surga itu loh.
belum pengadilan, belum pengadilan, belum ada surga, belum ada neraka. Atau surga sedang disiapkan, neraka belum ada. Nanti di belakang nanti saudara tahu kenapa neraka belum ada. Siapa yang ngalamin near death experience atau NDE? Semua usia, ras, agama. Makanya itu muncul buku-buku itu tadi yang saya tampilkan itu, ya. Ada rasa bebas, ada bebas rasa sakit, ada cahaya di ujung terowongan, gitu ya. Atau melepaskan diri dari tubuh dan melayang di atasnya dan bahkan sampai terbang luar angkasa. Gitu loh ya. Ada bagian kesaksian saya yang saya tidak berani expose, terutama bagian ini. Kenapa? Karena saya nggak yakin apakah itu mimpi ataukah itu NDE pada saat saya masih SMP. Gitu loh saudara, pada saat saya sakit. Nggak berani, kenapa? Karena buat saya, aduh, ya kalau benar nanti di hadapan Tuhan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkannya kalau itu tidak benar. Ya, maka dari itu ada orang yang lihat surga, padahal itu belum surga, padahal itu belum neraka. Ya, sebenarnya apa yang Alkitab katakan sih? Ini kayaknya perlu part 2 ini, ya. Apa yang Alkitab katakan? Ya, tentang kematian, ya. Nah, kita periksa ya. Apa yang terjadi ketika kematian tubuh? PL ya, PL. Dalam perjanjian lama tidak ada konsep yang jelas tentang kehidupan setelah kematian. Tidak ada. Alkitab tidak mencatat secara tegas. Karena itu ada perbedaan penafsiran antara Farisi dan Saduki. Farisi yang mempercayai kebangkitan dan Saduki yang tidak. Kecuali 12, 13 saudara baca itu ya. Nanti di akhir zaman seperti apa saudara baca sendiri karena bahannya banyak. Dan orang-orang mati dalam perjanjian lama hanya dikatakan di Alkitab dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Itu saudara baca kalau raja-raja mati, itu semuanya dikatakan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya. Ya, ini loh saudara, makanya ketika Yakub mati, itu tulang-tulangnya dibawa ke tempat kaum leluhurnya ada. Itu jadi cerita yang unik, saudara. Nah, maka dari itu kita mesti teliti bagian ini, apa yang Alkitab tentang alam maut. Kan dikumpulkan kepada leluhurnya, belum ada penebusan dosa. Semua orang yang mati dari zaman Adam sampai sebelum Yesus mati dan turun ke alam maut untuk merebut kunci alam maut, merebut otoritas alam maut, itu semuanya ada di alam maut, di bawah kekuasaannya setan. Hanya ada 3 yang tidak ada di bawah kekuasaannya setan. Siapa itu? Henokh, Musa, dan Elia. Maka dari itu saudara kan baca di Alkitab. Ya, dikatakan apa? Yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Saudara-saudara. Sebenarnya si setan itu ya mendakwa. Itu mendakwa siapa sih? Ya, saudara-saudara kita. Siapa sih yang dituntut dari hadapan Allah sebagai miliknya setan? Henokh, Musa, dan Elia. Karena tiga pribadi ini tidak mati. Padahal orang dari zaman Adam sampai saat Yesus mati, itu semuanya yang mati, itu milik setan. Ngerti ya saudara ya? Jadi yang bukan saudara nyanyi, sekarang telah tiba. Ya. Jadi yang yang didakwa itu siang dan malam itu Henokh, Musa, dan Elia. Kenapa? Itu punyaku, kata si setan. Ya. Itu sebabnya tidak boleh ada pemanggilan arwah. Saya bicara di kelompok lain, saya katakan karena dari zaman Adam sampai sebelum Yesus mati turun ke alam mautnya itu milik setan. Kecuali 3 orang yang tidak ada di situ. Itu sebabnya tidak boleh dealing sama kuasa gelap. Manggil orang mati. Padahal kita lihat, Saul ada pelihat tua, ada dukun wanita. Dia minta untuk manggil Samuel. Dulu sebelum saya punya pengertian ini, sebelum saya diajar kebenaran ini, saya pikir itu roh jahat yang nyamar sebagai Samuel.
Tapi ketika saya tahu bahwa alam maut dari zaman Adam ada di situ, Abraham ada di situ, Daud ada di situ, Salomo ada di situ, Elisa ada di situ, Amos ada di situ, bukan Amos kita yang di sini ya, bukan Amos yang di sini, Amos. Makanya waktu dipanggil, yang dipanggil itu Roh Samuel. Ngerti ya? Jadi kalau kita lihat ya, setan itu dalam perjanjian lama itu wah gila, nggak punya batasan. Naik ke surga, atau anak-anak Allah kumpul, dia naik ke surga, dia main seenaknya sendiri, mencelakai gila-gila. Tapi kalau saudara jeli, kita Wahyu mencatat, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, kekuasaan setan itu dibatasi. Nanti kita lihat. Jadi Cilangkung enggak boleh ya, Wija enggak boleh ya, gitu ya. Atau yang datang ke kuburan pas cengbing gitu, wah minta ini, wah engkong ngirim pesan ini, cengbing ini harus kepala babi juga milih restoran. Ya, ini kayaknya engkong butuh mie toreh ini, wah ini kayaknya kriuk-kriuk ini, hobinya mie toreh ini, wah keluaran minta mangga gincu ya karena tadi makan mangga gincu bilang enak banget katanya gitu. Nah contohnya seperti itu, nggak bisa, nggak bisa nyebrang, nggak bisa nyebrang ya. Orang-orang Manado contohnya mati 3 hari gitu, oh engkong papa mama tante om masih jalan-jalan dalam rumah ya, masih bisa. Jadi sebelum 1.000 hari masih bisa naik turun, bisa naik turun saudara. Tapi hari ke 1.000 ya 40 hari itu engkong, mama, tante, om itu naik sudah. Tapi masih bisa turun naik. Satu hari ke 1.000 itu total nggak bisa turun. Saya tuh bingung. Oh iya ya ternyata dulu adatnya kan bermula dari Kristen. Hari ketiga, hari ke 40. Emang Yesus engkong lu? Emang engkong itu Yesus gitu sampai naik pada hari ke 40 gitu. Enggak, saudara. Jangan dicampur spiritisme sama kekristenan. Jadi ngawur. Ya, oke, kita lanjut. Apa yang terjadi ketika kematian tubuh? Kita udah dengar tadi, Yesus turun ke alam maut, ngerebut kunci. Bukan rebutan kunci, saudara. Nggak usah. Oh, ini kuncinya hilang pasti. Panggil tukang kunci. Bukan itu. Ya, orang-orang benar masuk Firdaus pada saat Yesus di kayu salib. Di menit-menit terakhirnya. Yesus ngomong. Alam maut dari zaman Adam sampai sebelum Yesus mati. Itu milik setan. Tapi ketika Yesus turun, dia ngerebut kunci. Orang-orang mati, ya, yang seturut dengan standarnya Allah, dimasukkan ke Firdaus. Firdaus, kita nganggap bahwa itu intermediate state, atau kita beri nama, istilah teologinya namanya intermediate state. Ya, intermediate itu masa antara. Itu antara, saudara. Ya. Nah, ini sebelum diadili masuk ke intermediate state. Intermediate state yang nyaman itu kita beri nama Hades nyaman. Itulah Firdaus, itulah Pardes atau bahasa Inggrisnya Paradise. Pardes Firdaus ini atau Hades nyaman ini tiruannya surga, tetapi belum surga, bukan surga. Ya, surga baru ada setelah pengadilan. Itu di garis bawah. 20, 21, 22. 20 saudara bisa ketemukan. Ya, 20 maksudnya pasal 20. Nah, Firdaus yang tidak maksud saya gini, Hades yang tidak nyaman itu tiruannya neraka. Tanya sama saya, Pak Michael Suami, kalau gitu penghuni pertama siapa Firdausnya? Ya penjahat yang di sebelahnya Yesus. Itu citizen number one. Itu luar biasa dapat 00001 gitu. Ya. Makanya percakapan waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung dengan Musa dan Elia ada
percakapan yang luar biasa. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Dulu nggak ngerti ya. Jadi ketika percakapan apa? Mereka berkata, ya tahu bahwa Mesias itu harus menderita. Mesias menderita. Anak domba itu harus mati dan harus dikorbankan. Yesus juga note itu. Tetapi Yesus dikuatkan 2 kali. Satu oleh Musa dan Elia. Satu bicara mengenai hukum, satu bicara mengenai kuasa. Dan kedua kali dikuatkan pada saat di mana? Di Getsemani. Yesus harus menang. Kenapa? Saudara-saudara kita yang di bawah kekuasaan setan itu sudah ribuan tahun, sudah sekian abad. Kamu harus menang. Luar biasa kebenaran ini. Belum ada kebangkitan tubuh. Ya. Alkitab seringkali menggunakan kata tidur pada saat Yesus membangkitkan orang mati. Ketika orang-orang itu menertawai dia katakan orang itu, anak itu tidur. Iya, seperti aktivitas tidur. Tidak ada ruang dan waktu. Alam roh, iya, karena tubuh sudah hancur. Tapi roh tetap memiliki kesadaran. Nah, kita periksa. Alkitab seringkali menggunakan kata tidur. Nah, ini yang digambarkan. Roh masuk ke tempat hadis nyaman, paradise, masuk. Ini yang saudara figuratif ya, saudara. Ini perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang orang miskin dan orang kaya itu. Orang kaya itu masuk kemana? Hadis yang tidak nyaman. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Bukan Abraham itu gede banget jadi raksasa. Bukan. Itu hanya gambaran. Setelah ada hadis nyaman, hadis tidak nyaman, pada saat nantinya ada pengadilan. Dari pengadilan baru dimasukkan neraka atau surga. Jadi yang dilihat orang-orang itu apa ya Pak Sony? Wah, saya tidak berani menghakimi ya. Tapi saya harus berkata gini, yang tidak cocok sama kebenaran firman Tuhan. Abaikan, walaupun itu hamba Tuhan besar. Joko Anwar, saudara boleh googling nanti. Joko Anwar, nah saya walaupun sudah pensiun dari TV, tapi saya masih ngikutin ya. Joko Anwar sedang buat film yang sangat fenomenal. Contohnya kan Pengabdi Setan 1, 2. Joko Anwar juga bikin Gundala dan lain sebagainya. Joko Anwar ini bikin yang legend ya, legend. Dan itu susah-susah biasanya. Dan ini bikin Siksa Kubur. Ya di situ mata dicubles, ya yang suka nonton porno, yang lidahnya suka bohong ditarik, dipotong, yang suka berzina, penisnya dipotong gitu, yang suka pokoknya gitu-gitulah. Ya, manusia disiksa sama iblis ya. Nah, kekristenan tidak ada. Islam ada, Hindu ada, Kristen tidak ada. Kalau manusia disiksa sama iblis, disiksa sama roh jahat, berarti setan dan roh jahat tidak ikut dihukum. Malah setan dan roh jahat itu jadi anteknya Tuhan untuk menyiksa. Bercandaan saya seringkali berkata seperti itu. Suaminya si setan itu atau si roh jahat itu pulang malam. Istrinya tanya, kamu kok pulang malam? Iya mah, aku nyiksa 10 orang. Berat hari ini, jatahku hanya 6, tapi dikasih 10. Ya temanku lagi ganti shift itu. Ya, nggak ada itu. Nggak ada. Ya, berarti kalau terjadi penyiksaan seperti itu kan, penyiksaan oleh setan dan roh jahat kan berarti mereka tidak dihukum. Padahal neraka versi Kristen adalah manusia, setan, dan roh jahat ikut dihukum. Saudara masih bersama saya? Masih terus ya? Saya rasa ini tadi saya sudah ada pemisahan loh. Sudah ada pemisahan. Saudara, sudah dipisah ya. Hadis nyaman dengan hadis tidak nyaman. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, apakah kalau di sini, kalau sudah masuk hadis nyaman, apakah bisa masuk neraka? Kayaknya enggak sih. Kalau sini masuk di sini, nanti bisa masuk ke surga. Enggak bisa sih. Gitu loh. Di sini saja sudah bisa. Makanya saya bingung ketika banyak orang berani ketika dia diasa. Wah, saya melihat
engkong sudah duduk di samping kanan Bapak, ngawur, itu tempatnya Yesus. Kan gitu toh. Bukan finish strong, tapi hidupnya finish wrong. Ya, bukan finish strong, finish wrong. Nah, makanya jangan buru-buru cerita pulang. Tadi kan ada lagu Saat Ku Pulang. Ya. Wah, itu gak gampang pulang. Cak Lontong aja ngomong gini, sebelum mudik pastikan kita punya tempat untuk mudik, ada rumah di kampung halaman. Kalau tidak ada, ya jangan kayak Kak Ana. Pulang itu malang, sudah nggak bisa lagi pulang. Mama papanya, kami berdua yatim piatu. Makanya di Surabaya saya nggak pernah bisa katakan aku pulang. Enggak, kita tuh pulang jelas kemana. Kalau sekarang, kalau misalnya sebelum Yesus datang sudah dipanggil Tuhan, ya masuk ke Pardes, masuk ke Hades nyaman. Tapi kalau hidup nggak karu-karuan, walaupun banyak pakai topeng, ya Hades tidak nyaman. Ya sampai jumpa di neraka, kan gitu. Lanjut ya. Nah, saya mau bahas ini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Murid-muridnya bukan satu orang, saudara. Murid-muridnya ada 11 murid-muridnya, belum termasuk perempuan-perempuan yang ikut Yesus. Kok 11, Pak? Iya, satu mati bunuh diri, saudara. Ya, terangkatlah Yesus, terangkatlah. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini nggak ada apinya sama sekali. Nggak ada api-apinya ya. Nah, lihat. Naik ke surga fisik. Ikat pinggang Yesus nggak jatuh, sendal Yesus nggak jatuh, jubah Yesus nggak jatuh. Ya, lihat. Nggak ada yang jatuh, saudara. Kita kan selama bertahun-tahun kan, kalau kita lihat komik rohani itu, wah, film rohani, wah, termasuk saya dulu. Tubuhnya hilang, orangnya ketinggalan di situ. Kan gitu kan. Ya, naik pesawat gitu, terus pilotnya sama pilotnya hilang, tinggal mekaniknya, dan terjadilah chaos di mana-mana. Nggak seperti itu juga lah. Ya, nggak seperti itu, nggak hilang seperti itu. Bayangkan, saudara, wah kita nanti terangkat, nggak pakai pakaian, lebih seru lagi. Bugil-bugil naik ke surga di pengadilan, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Yesus masih tetap berpakaian. Elia, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Keretanya berapi, kudanya berapi. Ya, memisahkan keduanya. Tapi kita mesti mikir, orang pada zaman itu melukiskan sesuatu yang tidak mereka kenal, ya mereka sebut dengan kereta berapi dan kuda berapi. Terus memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Hebat ya. Nanti kalau kita ke surga, kita tanya, Om Elia, naik apa sih sebenarnya? Naik apa sih sebenarnya naik ke surga? Kok digambarkan sama orang perjanjian lama sebagai kereta berapi dan kuda berapi? Ada yang seorang cerdas bertanya pada saya, Pak, ini kayaknya masih teknologi api, Pak. Kalau Yesus udah clean energy, Pak. Karena smokeless katanya gitu. Ya udahlah. Oke, lihatin fisik ya. Elia fisik, Yesus fisik, Elia fisik. Nah, kita lihat. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, sambil cengenges ini pasti. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Lah ya, gimana nggak bahagia? Lihat Yesus berubah, lihat ada apa? Ada Om Elia, ada Om Musa di situ. Belum itu semuanya tidak mendapat kehormatan untuk melihat seperti itu. Ini lebih daripada Jakarta melihat Om Chris Martin Coldplay lari-lari nggak pakai sendal di pinggir kali, saudara. Ini luar biasa, cengengesan ini. Ngomong apa, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau minta izin untungnya, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Saudara, kalau melayang-layang nggak mungkin. Petrus dan teman-temannya niat bikin kemah. 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tubuh, fisik, bisa makan, bisa minum, bisa disentuh. Makanya ketika saudara baca 20, 21, 22, dengan pengertian ini,
saudara akan nyambung. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Yesus yang ngomong. Tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini urusan fisik. Ada unsur kerja, ada unsur proyek. Jadi nggak benar ya di surga klesetan, bangun nyanyi nari, bangun nyanyi nari, melayang-layang. Nggak benar. Seperti apa surga? Ya seperti Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sempurna tempatnya. Dan lagi pula kalau kita melihat Eden, melihat di Earth, di galaksi kita ada 400 miliar. Kata Surya, 400 miliar. Dari 400 miliar matahari dengan saya tidak tahu berapa banyak planet. Hanya ada satu, the planet, maksudnya planet Earth, yang bisa dihuni. Tentu sesuatu hal yang serius kalau Yesus ngomong, ke rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada unsur persiapan. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah naik pada tahun 30, wah, ini proyek serius. IKN aja kita terkagum-kagum. Saya lihat di YouTube itu terkagum-kagum. Pak, ini kok persiapan fisik, saudara? Saudara pikir kejadian pada saat penciptaan bumi itu hari pertama 1 kali 24 jam? Enggak. Bukan 1 kali 24 jam. Itu ada waktu yang panjang untuk menjadikan apa? Menjadikan bumi ini. Saya teringat gini. Waktu Belanda gagal membangun kota Bandung. Makanya kota Bandung itu kecil-kecil. Ya, arsitekturnya Art Deco. Dia cari satu kota dengan suhu yang relatif sama. Dia pilih Malang. Makanya Malang jalannya besar-besar. Tapi arsitekturnya hampir sama seperti Bandung. Makanya ketika bumi ini harus dihancurkan, Tuhan bangun seperti bumi. Tapi lebih sempurna secara kualitas. Kainos tadi itu. Kembali ke sini. Wahyu 20 sampai 22 merupakan bagian akhir dari kitab Wahyu dan berbicara tentang puncaknya eskatologi. Zaman akhir ini ditandai dengan kerajaan 1000 tahun. Saat Yesus menegakkan kerajaan damai atas seluruh bumi. Nah, kalau kerajaan 1000 tahun ini digambarkan sebagai 199 sampai 1000 tahun. Tapi saudara melupakan figuratif, maka saudara meleset. Gitu loh saudara. 1000 tahun itu 10 kali 10 kali 10 gematria. 10 itu banyak. 10 kali 10 itu banyak sekali. 10 kali 10 kali 10 amat sangat banyak. Ya, gereja ikut ambil bagian. Gereja maka dikasih otoritas dalam pemerintahan itu. Iblis dan semua malaikat-malaikatnya, setan dan semua malaikatnya, dan semua kuasa gelapnya diikat, dibatasi kekuasaannya. Makanya tidak ada lagi si setan itu, si kunyuk satu itu sampai datang ke surga. Tidak ada. Kalau saudara periksa, yang nyata saja. Perjanjian lama, itu tidak ada pengusiran setan. Ada yang tanya, ada Pak. Itu perkecualian. Satu, ketika Saul kerasukan setan dan Daud mengusirnya. Yang itu seringkali dilebih-lebihkan di pujian penyembahan. Itu loh ya. Dilebih-lebihkan di situ. Nah, tidak ada pengusiran setan, tetapi kerajaan Allah sudah datang sejak Yesus ada. Itu kerajaan Allah sudah datang. Yesus menang, itu Yesus punya otoritas. Nah, yang istilahnya setan dan kerajaannya, ya, iblis dan kerajaannya dibatasi kuasanya. Bukan 1 sampai 99 tambah 1, bukan. Tetapi waktu yang sangat panjang. Ya, diikat, dilemparkan di jurang maut. Ini kan kita figuratif. Bukan berarti nanti dibuka, ditutup, kemudian dirantai, dijaga. Ya ampun saudara.
Kita mesti konsisten. Kalau dari pasal 1 sampai pasal 22 itu figuratif. Ya kita figuratif. Jangan yang figuratif diliteralkan, yang literal difiguratifkan. Atau dengan kata lain, dikatakan bahwa iblis dibatasi kuasanya untuk waktu yang panjang. 10 itu panjang. 10 kali 10 panjang sekali. 10 kali 10 kali 10 amat sangat panjang. 1000 tahun. Jadi kalau ini nanti akan terjadi ini, nanti masa 1000 tahun kita memerintah. Berapa kali Tuhan Yesus datang? Saya tanya sama teman saya. Ngangkat kita di awan-awan. Terus turun lagi 1000 tahun. Terus ngangkat lagi. Udah berapa kali itu? Udah 2 kali. Udah 3 kali. Terus nanti mimpin perang Armageddon. Naik lagi. Terus menghancurkan bumi. 4 kali. Kok jadi 4 sih? Ya, tapi ya udahlah yang percaya ya. Asal tidak mengganggu keselamatan ya udahlah. Bagian paling akhir dari zaman akhir, itu merupakan puncak eskatologi Alkitab, langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru turun dari surga. Ya, Allah sendiri berdiam di tengah-tengah manusia. Saya harus menerjemahkan Yesus sendiri berdiam di tengah-tengah manusia. Ya, ini setelah lewat pengadilan. Yesus menghapus segala air mata dan maut tidak akan ada lagi. Saudara jangan terjemahkan literal bahwa Yesus akan bawa sapu tangan dan ngapusin air mata. Tidak, gitu loh saudara. Kadang-kala itu, waduh, ada lagunya, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Jadi seakan-akan Tuhan itu digambarkan tuh. Ngapusin pakai lap semuanya. Pakai maksudnya tisu atau apa semua. Bukan itu. Dunia yang baru ditandai oleh sungai kehidupan, Bapak yang. Dan pohon-pohon kehidupan yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara kan tanya, ini surga kok ada daun yang dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, berarti ada sakit. Saudara, ini bukan sakit yang mematikan. Bukan. Ini satu ketika kita akan bahas, tapi tidak sekarang. Tidak ada setan dan para malaikatnya di sana. Tidak ada dosa dan laknat lagi. Tidak ada malam lagi. Ini malam bukan berarti di sana nanti 24 jam siang. Ya. Jangan pikir itu, saudara. Tak perlu cahaya matahari karena Tuhan Allah menerangi mereka. Ini gambaran. Artinya kenapa? Terang itu lambang kehangatan. Kalau kita mau berbuat salah itu tidak di tempat terang, di tempat gelap. Artinya di sana itu semuanya sukacita, damai sejahtera, seperti itulah. Tapi kalau dikatakan bahwa nanti di sana panas banget karena 7 matahari, aduh ampun dah. Sekarang aja ada matahari El Nino 1, Malang yang tidak pernah nyentuh 40 loh Malang. Tapi untung udah berlalu, udah hujan lagi sekarang. Nah, di sini ada peringatan yang keras dari Rasul Yohanes. Keras loh. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ini mau ditutup loh, tapi ngomongnya keras. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Keras banget. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab ini. Restricted, keras banget. Kenapa? Yaitu isinya salah satunya adalah sejarah kerajaan Allah. Kitab doktrin, kitab nubuat. Makanya dia berani-berani ini loh Bapak Tuhan. Buat, wah ini perang nih, Armageddon ini. Si Rusia, Turki, Cina, jalan kaki 6.000 kilometer. Setelah itu di Armageddon, apa namanya, darahnya sekekang kuda. Waduh, saudara. Kemudian setelah peringatan keras ini disusul dengan janji Yesus. Yang disampaikan untuk ketiga kalinya dalam pasal ini toh. Bahwa ia akan segera datang. Ya, aku datang segera. Ayatnya banyak ya. Tuhan Yesus memberi penegasan pesan pokok kitab Wahyu.
selain Jesus win, aku akan datang segera. Bayangkan 7 jemaat itu merindukan kedatangan Tuhan untuk melepaskan mereka, mengangkat mereka ke surga, melepaskan mereka dari penganiayaan besar Kaisar Domitianus. Janji agung, aku datang segera. Oh, itu seger di hati. Ya, Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa pesan pokok kitab Wahyu ini adalah kesesuaian total dengan kehendak Allah. Untuk ia segera datang untuk menyelesaikan sejarah keselamatan. Jadi kitab Wahyu itu kan isinya sejarah kerajaan Allah, termasuk dalamnya sejarah keselamatan. Dan di akhirnya sejarah bumi dan munculnya langit baru, bumi baru, dan rilis yang namanya neraka. Di gereja-gereja purba, gereja abad pertama, bahkan sampai beberapa abad, nggak tahu, sekarang udah banyak hilang. Janji itu ditanggapi oleh komunitas yang telah mendengarkan pembacaan kitab Wahyu. Dalam liturgi gereja dengan berkata, direspon, dibuat liturgi yang manis. Ya, aku datang segera, disauti dengan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ngerti ya? Itu respon. Oh, abad pertama luar biasa mereka mengucapkan itu dengan penuh harapan. Dengan seruan amin, mereka menegaskan persetujuan dan keyakinan mereka bahwa Yesus pasti akan segera datang. Mereka pun mengajukan doa permohonan. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Doa ini mengembangkan rumusan liturgi gereja yang paling kuno untuk perayaan perjamuan terakhir dalam bahasa Aram. Ya, saya buka-buka ini. Mereka berkata apa? Maranatha, amin, Maranatha. Ya. Dan kalau kita periksa, Maranatha, ini transliterasi dari bahasa Aram. Periksa 1 Korintus 16 ayat 22. Kata ini dari 2 kata, Maran sama Marana, yaitu Tuhan kami. Dan ta merupakan kata kerja dalam bentuk perfect atau imperatif, artinya datang. Oleh karena itu Maranatha bisa diterjemahkan dengan Tuhan kami sudah datang atau datanglah ya Tuhan kami. Maranatha, ya Tuhan Yesus datang kembali atau datanglah ya Tuhan kami. Itu terjemahan yang paling betul. Demikian kitab Wahyu berakhir dengan doa yang mengungkapkan kerinduan dan pengharapan semua umat akan kedatangan Tuhan. Seperti yang telah diungkapkan oleh komunitas Kristiani sejak awal. Selamat berjuang, ya. Selamat berjuang, sungguh-sungguh saya katakan selamat berjuang. Jangan lari di tempat, larilah dengan benar. Kalau saudara mau didampingi, bergabunglah di Nine. Kami kelompok pembelajar. Sama-sama belajar, sama-sama berjuang, kami keluarga. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali. Silakan. Oke. Dibacakan. Dari Semi, Kak Son. Pada saat dibangkitkan, apakah usia kita menyesuaikan umur saat kematian kita, atau semua sama, misalnya berumur 30-an gitu. Yang usia Kalau 30 tahun. kalau 80 tahun 83, di sana 83 kasihan. 83 Iya. kewut, nggak ada gigi. Jadi banyak para hamba Tuhan yang menyelidiki Alkitab dengan baik. Jadi ada wajah, ada usia di mana kita tidak berubah. Kita ketemu sama teman-teman kita SD dulu, loh kok berubah ya? Ya, saya dulu ketemu teman SMA waktu ketemu di Amerika juga kaget, loh kamu kok berubah Ed? Namanya Edi. Oh iya kamu kok berubah ya? Gitu. Tapi ada usia di mana kita udah nggak berubah lagi, umur 30. Jadi saya bisa salah dan ini tidak terlalu penting. Tapi usia 30 itu kira-kira umur tidak berubah. Seperti itu, ya. Dan itu usia matang. Oke, dari Brother Johan, endingnya manusia masuk ke dalam langit bumi baru atau penghakiman kekal? Apakah yang penghakiman kekal juga berarti tubuh barunya tersiksa? Iya, Atau kan abadi di mengalami? sana. Nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Makanya ngerinya adalah tidak ada kematian. Makanya yang menyiksa itu sebenarnya bukan api. Yang saya selalu garis bawahi adalah di sana ada ratap tangis. Bukan nangis toh loh, ratap meratap. Dan kertak gigi ini loh saudara.
Retak gigi itu penyesalan yang tidak kunjung usai. Itu tak betul-betul saya tanamkan di manusia batiniah saya. Kenapa? Ya, kita dikasih kesempatan sama Tuhan. 70 tahun hidup. Anggap saja kita kenal Yesus umur 30. Sampai 40 tahun, sampai hari kematian kita dikasih kesempatan. Dan kita tidak berubah. Kita sudah dikasih fasilitas Roh Kudus. Sudah dikasih Alkitab. Kita dikasih yang namanya peristiwa hidup. Dan kita tidak mau berubah. Makanya ratap tangis kertak giginya itu penyesalan yang nggak kunjung usai. Itu. Oke, saya ambil lagi dalam pemerintahan 1000 tahun tadi, Tuhan memerintah dengan gada besi. Apa maksudnya ini, Kak Son? Kata gada besi itu unik sekali karena itu artinya pemerintahan yang tegas. Ya, Wahyu 19 ya, bukan masa 1000 tahun. Wahyu 19, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Artinya Tuhan akan ya memerintah dengan ketegasan. Bukan kita tidak melihat Yesus nanti kemana-mana jalan-jalan bawa pentungan besi. Gada besinya India itu bukan. Tetapi itu figuratif untuk ketegasan kan. Kayak contohnya, wah itu pemerintahan itu menjalankan dengan tangan besi dengan keras maksudnya, amat sangat keras. Bukan tangannya jadi besi, bukan. Ya, jadi itu figuratif. Silakan lanjut. Dari Saudari Caroline, Shalom Kak Son, untuk Henok dan Elia, mengapa tidak mengalami kematian? Karena upah dosa adalah maut. Apakah mereka yang dimaksudkan di Wahyu 11 tentang dua saksi Tuhan? Ya, bukan. Dua saksi Tuhan itu Musa dengan Elia. Henok, Musa, dan Elia itu tidak mengalami kematian. Ya, karena mereka disendirikan, dikhususkan oleh Tuhan sendiri. Walaupun bukan seperti Abraham yang disebut sahabat Allah, tetapi mereka diangkat langsung oleh Tuhan. Silakan. Iya, silakan. Iya, dari Saudara Moses. Itu Aku Feby kok, itu Feby, itu Moses itu anaknya. oh gitu, oke, Feby. Sister Feby, aku kok bergetar ya baca dua slide terakhir. Kayak apa di zaman sekarang ini masih ada yang punya respon yang sama, yaitu kerinduan gairah yang akan datangnya Tuhan Yesus. Kok kayaknya manusia sekarang pada pusing sama kesibukan sendiri-sendiri di dunia, termasuk aku juga ngurusi anak-anak. Ya, Dua slide terakhir. Amin, Maranatha. iya. Saya tergetar juga ya. Ini dikatakan Wahyu 22 menjelang penutup itu, ya, itu dikatakan datanglah Tuhan Yesus. Yes. Datanglah Tuhan Yesus. Mereka merindukan. Terus dikatakan toh, ya aku datang segera, disauti sama jemaat dalam liturgi. Bukan liturgi mati. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Dengan seruan amin, mereka menegaskan persetujuan keyakinan mereka. Sekaligus doanya mereka, datanglah Tuhan Yesus. Makanya kata Maranatha ini yang kita seringkali lupa. Kan nggak pernah disebut-sebut Maranatha. Sebutnya Immanuel, Immanuel gitu. Banyak orang Kristen sebenarnya dalam hidupnya tidak mengharapkan kedatangan Yesus loh sebenarnya. Tidak mengharapkan kedatangan Yesus gitu. Mereka ingin disertai. Shalom itu, wah orang Kristen senang sekali ketika dapat damai sejahtera. Bahkan itu jadi ucapan yang kosong. Padahal shalom itu ada pengorbanan. Masih ingat ya, saya pernah ngajar pujian penyembahan. Shalom itu ada pengorbanan di dalamnya. Gitu loh. Kata ini merupakan transliterasi dari bahasa Arab. Ya, Tuhan kami sudah datang, itu arti pertama. Arti yang kedua, datanglah ya Tuhan kami. Tuhan kami sudah datang, itu pada saat kedatangan Yesus pertama kali. Tetapi ketika dia naik, datanglah ya Tuhan. Ini memang harusnya jadi menggetarkan. Apalagi ketika abad pertama, ketika mereka dianiaya. Waduh, ya. Bukankah kita juga dianiaya Bapak Ibu Saudara? Sekarang kita dianiaya. Keinginan daging, keangkuhan hidup, dengan banyak permasalahan yang menyentuh bagian itu kita buat. Makanya saya minta dengan segala rendah hati, ucapkanlah Maranatha dalam doa kalian.
datanglah ya Tuhan kami. Ya, karena itu harapan gitu. Karena kalau orang Kristen yang benar pasti ada kerinduan untuk ke sana. Enggak mungkin enggak. Ya. Amin, Maranatha. Ya, dari Kusumawardhani. Terus kemudian kalau meninggal waktu bayi, apa di umur yang sama tadi di LB3? Enggak. Jadi kalau saya sih karena Tuhan itu punya tatanan, ya pasti ada pendidikan. Anak-anak bayi-bayi itu pasti ada pendidikan. Bahkan jangan mikir gitu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mati dari zaman dulu. Sekarang kita zaman modern, 2023. Orang yang hidup tahun 80 misalnya, tahun 80 Masehi. Omongannya sama kita nggak nyambung. Coba, Amos kalau ketemu sama orang gunung, nyambung nggak omongannya? Ya. Nah, makanya kalau saya berkata, kalau makin belajar Alkitab, saya tahu Tuhan itu tatanannya sempurna. Pasti ada matrikulasi. Pasti ada penyamaan, pensetaraan, supaya semuanya itu satu level. Makanya kita hidup kekal atau hidup abadi. Ayo belajar, ayo belajar. Nah kalau di bumi nggak suka belajar, gimana mau belajar di sana? Ya, pasti dididik. Makanya tadi dikatakan dengan gada besi. Wah, itu pasti dididik. Itu akan dididik cara kerajaan Allah. Cara bersikap. Standar moral sih nggak meleset. Tapi standar etika itu mungkin yang akan disamakan. Ya, disamakan seperti itu ya. Itu makanya kita katakan surga itu nanti penuh pendidikan. Penuh pendidikan. Termasuk saya nanti akan dididik. Tapi hal kekudusan nggak boleh meleset. Ini Semi tadi pertanyaan yang tadi. Oh sama Sam. Mau lanjut angkat tangan sekalian aja Sam. Yuk. Oke Kak. Di luar pelajaran kita ini Kak, sempat kemarin itu dengar orang yang kelihatannya dari Kristen ke tapi cukup menggelitik saya gini Kak. Kalau di bangsa Yahudi itu kan tidak boleh kawin di luar suku, betul ya? Bukan ya? Tidak boleh kawin di luar suku, tidak boleh kawin di luar Yahudi. Maksud saya gini, Israel kalau kawin antar suku sih boleh. Oh, kan Yesus itu kan dari suku Yehuda. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menjadi saudaranya, Marianya ini menjadi saudaranya Elizabeth yang tanda kutip adalah keturunan Lewi, Kak? Kalau dikatakan nggak boleh kawin antar suku, itu adalah waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena di tanah Kanaan 12 suku itu dibagi-bagi tanah, dibagi-bagi warisan. Sehingga kalau mereka misalnya seperti anak-anak Zelafehat, sebetulnya mereka itu boleh menikah, mengambil perempuan dari suku yang lain itu boleh. Tetapi untuk anak-anak Zelafehat, itu kan Zelafehat tidak punya anak laki-laki. Ya. Nah, disitulah baru mereka tidak boleh kawin dengan lain suku karena kalau tidak nanti bagiannya mereka itu bergeser. Akhirnya kan suku-suku itu kan seperti provinsi ya, misalnya provinsi Simeon, provinsi ini. Nah, Zelafehat ini nggak punya anak laki-laki dan anak perempuan ini minta warisan. Maka kalau misalnya mereka kawin sama orang lain suku, maka akan jadi milik suku yang lain gitu dan dikurangi bagiannya mereka dikurangi. Tapi gini, kalau kita lihat aturan-aturan Taurat itu kan aturan-aturan yang Tuhan itu turunkan standarnya disesuaikan dengan keadaan manusia, pemahaman manusia pada saat itu. Toh misalnya kalau Tuhan bilang nggak boleh anak laki-laki, nggak boleh perempuan itu mendapatkan warisan, hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan tanah. Ketika itu diprotes oleh anak-anak Zelafehat, itu pun diizinkan. Ya. Istilahnya tuh, itu adalah hukum yang tidak ideal. Dan ketika mereka meminta hukum yang lebih ideal, diizinkan gitu sama Tuhan. Nah, terkait dengan Elizabeth yang adalah seorang Harun, keturunan Harun, sedangkan Maria adalah yang keturunan Yehuda. Ya. Bisa jadi misalnya yang saudara adalah mamahnya Maria
dengan papahnya Elizabeth, mamahnya Maria dengan mamahnya Elizabeth. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, setelah mereka pembuangan ke kalau utara, Babel. kerajaan utara itu ke Asyur, kalau Asyur, kerajaan selatan itu selatan ke ke Babel. Ketika mereka kembali sudah tidak lagi ada provinsi-provinsi seperti waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Sudah nggak ada lagi pembagian tanah seperti itu, jadi sudah bebas jual beli itu sudah bebas. Gitu. Jadi karena kembali dari pembuangan itulah makanya kemungkinan hal itu terjadi, perkawinan antar suku itu bisa terjadi ya Kak, berarti itu ya? Iya, sebetulnya dari dulu mereka boleh kawin antar suku, kecuali misalnya di dalam satu keluarga itu di Kanaan itu ya, waktu masuk Kanaan ya. Kecuali misalnya seperti anak-anak Zelafehat ini. Anak-anak Zelafehat ini kan mereka minta warisan karena tidak ada laki-laki di keturunan Zelafehat gitu. Supaya namanya Zelafehat itu tidak hilang, musnah, tidak hilang dan warisannya itu diperhitungkan gitu. Siap, Kak. Sebetulnya boleh aja mereka itu kawin dengan lain suku. Bahkan di zaman sebelum pembuangan itu mereka bebas kok kawin dengan bangsa lain juga bebas. Misalnya salah seorang dari kedua pengintai itu kawin dengan Rahab. Misalnya lagi Boas kawin dengan perempuan Moab yang namanya Ruth. Misalnya lagi Daud menikah dengan Batsheba yang adalah orang Het gitu. Sebetulnya mereka boleh-boleh saja sangat welcome dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi justru setelah pembuangan terjadi ya pergeseran teologinya berubah jadi sangat-sangat keras. Sehingga Esra dan Nehemia itu tidak memperbolehkan kawin dengan perempuan asing, bahkan anak-anaknya pun diusir. Nah, itu kan suatu teologi yang sangat keras kan, sehingga melahirkan generasi seperti yang kita lihat di Perjanjian Baru, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat-sangat legalistik. Tidak punya kasih kalau Tuhan Yesus bilang gitu ya. Jadi ya itu. Ya, yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Nah, itu kan kritik bukan soal hukum perpuluhan, tetapi soal kasih. Jadi yang satu kamu lakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Yang utama itu jangan diabaikan. Apa itu ya, soal kasih gitu. Siap Kak. Terima kasih Kak. Oke, dari Devi Sumantri, saya jadikan satu ini ya. Kak Son, maaf nanya, pemerintahan 1000 tahun itu sudah di LB3 ya Kak? Stop dulu. 1000 tahun itu di bumi, itu figuratif, ya, figuratif bahwa setan, ya, dengan pasukannya, dengan kerajaannya dibatasi kuasanya. 10 kali 10 kali 10 itu 1000, ya, amat sangat banyak sekali dibatasin. Tapi setelah itu barulah peperangan terakhir, peperangan yang figuratif, peperangan akhir, setan dikalahkan. Hanya itu aja sih. Ya, lanjut. Ya, berarti di LB3 sudah tidak ada dosa. Dalam artian tidak ada lagi kehendak bebas untuk manusia gitu ya, Kak? Waduh, kalau ini luar biasa. Ini pertanyaan cerdas. Dikatakan orang-orang yang masuk di LB3, di langit baru, bumi baru, adalah orang-orang yang sudah menang lawan keinginan mata, keinginan daging. Mereka sudah mempergunakan hak bebasnya untuk kehendak bebasnya dengan sangat baik. Mereka sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Jadi sejak di bumi saja yang ada setannya, dan yang ada roh jahat, mereka sudah menang, apalagi di surga. Jadi justru menurut saya kehendak bebas inilah yang membuat manusia bernilai tinggi. Ingat ya, Taman Eden berbeda. Kenapa? Taman Eden itu ada Adam, ada Hawa, ada setan, ada roh jahat. Nanti di langit baru, bumi baru, ada Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada setan, tidak ada roh jahat. Tapi kehendak bebas tetap ada. Seperti itu. Karena kehendak bebas itulah yang membuat manusia kita bernilai tinggi. Karena di surga bukan tempatnya juga para robot. Mari menyembah aku, kita sembah. Tapi dari hati kita tetap, nurani kita tetap semuanya akan berjalan seperti ketika kita di bumi, hanya disempurnakan. Demikian, kalau tidak ada yang mau angkat tangan, tidak ada lagi ya. Baik kalau begitu.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.